Selamat pagi Pak Wahyu dan teman-teman mata kuliah Komunikasi Politik di era digital. Perkenalkan saya Fauzan Widiarman, NIM 225220039. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester dengan judul Gubernur Sulsel, Jalan Rusak dan Tanam Pohon Pisang, di mana isu ini akan dikaji melalui pembelajaran media dan politik dan juga populisme. Adapun latar belakang dari isu ini adalah pada Rabu 8 Juli 2026, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjawab kritik dari masyarakat mengenai isu jalan rusak yang berada di wilayahnya, di mana pada pidatonya Gubernur mengatakan bahwa banyak sekali jalan rusak yang dikeluhkan oleh masyarakat yang sampai kepada dirinya. Kemudian dalam pidato tersebut, Gubernur mengatakan bahwa semakin ditanami pohon pisang, semakin tidak dikerjakan perbaikan jalannya. Eh, Kejadian ini memicu kontroversi karena Gubernur dianggap anti kritik dan tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat karena jumlah jalan rusak yang cukup banyak dan tetapi dari sudut pandang pemerintah terdapat keterbatasan anggaran sehingga belum semua jalan rusak mampu diperbaiki dalam waktu singkat. Kemudian apabila dilihat dari konteksnya, isu ini eh, penyebabnya adalah masyarakat khususnya di wilayah Wajo mengkritik jalan rusak yang ada di wilayahnya kepada gubernur melalui media sosial yaitu Instagram dan TikTok. Kemudian gubernur merespon dengan pihaknya sedang mengupayakan perbaikan jalan rusak yang ada di seluruh wilayah secara adil dan merata, tetapi ada keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa semuanya diselesaikan secara cepat. Kemudian kontroversi yang terjadi di tengah masyarakat adalah apabila jalan tersebut sengaja ditanami pohon pisang, maka gubernur mengatakan semakin tidak dikerjakan atau jalan tersebut tidak menjadi prioritas untuk diperbaiki. Nah, dari kontroversi tersebut, masyarakat mengkritik bahwa gubernur ini seorang pemimpin yang tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat dan juga tidak seharusnya menanggapi kritik dengan jawaban seperti itu. Kemudian isu ini berkembang viral di Instagram dan juga TikTok dan uh, viral ke seluruh Indonesia. Begitu juga dengan komentar-komentar dari netizen yang mengkritik jawaban dari gubernur terhadap persoalan jalan rusak. Berikut ini adalah alasan mengapa saya memilih isu ini untuk dibahas dari dua sudut pandang, baik dari sudut pandang komunikasi maupun dari sudut pandang politik. Di mana ada empat alasan, yaitu yang pertama adanya respon yang tidak lazim dalam menjawab kritik, di mana pada pada prinsipnya biasanya seorang pemimpin itu ketika ada permasalahan jalan rusak ataupun ada kritik dari masyarakat, mereka akan menjawab dengan segera atau berusaha untuk memperbaikinya. Tetapi respon dari Gubernur Sulawesi Selatan ini tidak lazim dan juga menimbulkan kontroversi. Yang kedua adalah viralnya pernyataan kontroversi tersebut, di mana pada masa sekarang pengaruh dari media sosial sangat besar sehingga pernyataan-pernyataan yang eh, tidak tepat dari apalagi dari seorang kepala daerah bisa cepat viral di masyarakat. Sedangkan dari sisi sudut pandang politik, eh, isu jalan rusak ini merupakan isu yang klasik dan juga sudah berulang selama bertahun-tahun, di mana hampir semua daerah ataupun kepala daerah mengalami permasalahan yang hampir sama, yaitu jalan rusak dan keterbatasan anggaran untuk perbaikannya. Eh, Kemudian faktor kedua adalah pertanyaan apakah gubernur ini sebagai penguasa atau sebagai pelayan dari masyarakat? Mengingat seharusnya
gubernur memposisikan masyarakat itu sebagai orang yang atau masyarakat adalah yang harus dilayani oleh pemimpinnya, bukan masyarakat yang harus menganggap gubernur adalah seorang penguasa yang harus ditakuti. Dari keempat alasan ini, saya mencoba untuk membedahnya dari materi perkuliahan, media, dan pembelajaran politik, dan kemudian akan diulas lagi melalui materi populisme. Baik, yang pertama ada dari sisi media dan pembelajaran politik, di mana seperti yang telah kita pelajari dan diskusikan di perkuliahan bahwa ada dua faktor yang membuat isu ini menjadi cepat viral dan juga berkembang di masyarakat. Yang pertama adalah kecepatan media sosial, di mana kecepatan media sosial ini sudah tidak seperti media konvensional yang mengutamakan klarifikasi ataupun sudut pandang dari kedua pihak, tetapi media sosial ini uh, membuat segala sesuatu yang diposting bahkan oleh satu orang saja menjadi cepat viral, di mana dalam isu ini uh, adalah isu jalan jalan rusak yang lebih cepat viral di medsos daripada kalau dilaporkan melalui kanal pengaduan. Seperti misalnya pemerintah memiliki kanal pengaduan di eh, aplikasi lapor ataupun kanal laporan ke gubernur secara resmi, tetapi masih kalah cepat dengan viralnya medsos. Yang kedua adalah kepuasan dalam mengakses media, di mana seperti yang pernah kita diskusikan dan kita pelajari di kelas, bahwa kepuasan media sosial ini memiliki banyak fitur, disebabkan oleh banyak fitur-fitur yang membantu cepat viralnya, sehingga membuat penggunanya merasa puas dengan adanya fitur-fitur tersebut. Sehingga fitur tersebut dimanfaatkan juga untuk lebih banyak dipakai oleh masyarakat, sehingga banyak permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitarnya yang lebih banyak menggunakan media sosial untuk memviralkan, kemudian nanti akan diklarifikasi. Kemudian pembahasan kedua menggunakan populisme, di mana dari sudut pandang politik, narasi bahwa gubernur sebetulnya sudah bekerja maksimal untuk memperbaiki jalan, tetapi yang viral di media malah jalan yang belum diperbaiki, sehingga terdapat upaya dari gubernur untuk meyakinkan kepada publik khususnya bahwa saya sudah memperbaiki banyak jalan, tapi justru yang viral adalah jalan yang belum diperbaiki. Nah, di sini gubernur terkesan anti kritik, di mana dalam pidato tersebut dia bahkan menyebutkan bahwa dia rela mendahulukan wilayah yang bukan basis pendukungnya untuk diperbaiki jalannya terlebih dahulu dibandingkan dengan wilayah yang menjadi basisnya pada saat pemilihan, sehingga dia mengajak kepada masyarakat untuk tidak terlalu banyak mengkritik kebijakannya, tetapi menggunakan media sosial untuk kepentingan yang lebih baik ataupun bukan kepentingan politik. Seperti misalnya untuk kepentingan membuka usaha dan sebagainya. Yang ini sebenarnya bentuk pengalihan dan rasa kepercayaan diri yang tinggi dari seorang gubernur untuk mengajak kepada masyarakat supaya uh, jangan terlalu banyak mengkritik kebijakannya, tetapi gunakan media sosial untuk kepentingan yang lain. Nah, di sini tampak gubernur merasa bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang sudah bekerja keras dan juga sudah berusaha sebaik mungkin untuk menghadirkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi masyarakat belum juga merasa atau memberikan apresiasi kepada gubernur. Di sisi lain, masyarakat ataupun
mereka yang berkomentar di berita-berita jalan rusak ini merasa bahwa gubernur ini bertindak seperti penguasa yang tidak mau dikritik. Karena seharusnya kritikan tersebut merupakan kritik yang wajar saja dan justru harus ditanggapi dengan segera memperbaiki jalan-jalan yang belum diperbaiki karena pada prinsipnya mereka merasa bahwa gubernur seharusnya menjadi pelayan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Adapun kesimpulan dari isu yang dibahas ini adalah bertemunya pola komunikasi yang anti kritik dan juga medsos yang cepat viral sehingga gubernur merasa bahwa dirinya eh, sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi eh, yang sampai ke masyarakat adalah isu adalah fakta yang tidak menguntungkan secara politik bagi dirinya. Kemudian yang kedua yaitu isu sensitif yang tidak didukung oleh kebijakan yang menerima kritik, di mana jalan rusak ini sebetulnya eh, adalah persoalan yang klasik, tetapi cara gubernur dalam menerima kritik itu sangat eh, sangat menunjukkan bahwa dirinya terlihat anti kritik oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah penyalahgunaan kewenangan akibat lemahnya dukungan anggaran untuk perbaikan infrastruktur. Jadi di sini ada eh, faktor penyebabnya yaitu keterbatasan anggaran, sehingga perbaikan jalan tidak bisa dilakukan dengan keseluruhan dalam waktu yang singkat. Di dalam mata kuliah komunikasi politik di era digital ini tentu kita bisa melihat bahwa banyak sekali isu-isu yang sebetulnya berangkat dari permasalahan yang sifatnya lokal, tetapi kita bisa melihat bahwa isu tersebut kemudian menjadi isu yang sifatnya nasional, bahkan bisa sampai ke level global karena kecepatan dari fitur-fitur yang ada di media sosial, di mana seperti misalnya TikTok ataupun Instagram, apabila konten-konten kita dimasukkan ke aplikasi tersebut atau medsos tersebut, maka peluang untuk terjadinya terciptanya viral konten tersebut sangat besar. Kemudian dari sisi politik sebetulnya eh, respon yang diberikan oleh gubernur adalah respon yang wajar apabila dia merasa bahwa sudah berusaha memperbaiki jalan rusak di daerah-daerah lain, tetapi yang viral justru jalan yang masih rusak dan belum diperbaiki. Eh, itu merupakan satu eh, fenomena atau satu pernyataan yang wajar, tetapi gubernur seharusnya tidak melihat itu sebagai eh, kritik yang berusaha untuk menyerang reputasi dirinya, sehingga alangkah lebih baik apabila gubernur menyatakan bahwa saya sudah berusaha untuk memperbaiki jalan yang masih rusak, tetapi masih ada yang belum selesai diperbaiki. Demikian presentasi dari tugas ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan eh, kesempatan yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih.